Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Filipina mulai mengajak negara tetangganya seperti Malaysia dan Vietnam untuk menyusun kode etik baru terkait aktivitas maritim di Laut Cina Selatan. Filipina menyayangkan kemajuan yang lambat dalam capaian fakta regional yang lebih luas dengan China. Filipina mulai mengajak negara tetangganya seperti Malaysia dan Vietnam untuk menyusun kode etik baru terkait aktivitas maritim di Laut Cina Selatan. Filipina menyayangkan kemajuan yang lambat dalam mencapai fakta regional yang lebih luas dengan China. Meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan mengharuskan Filipina bermitra dengan sekutu dan tetangganya untuk menjaga perdamaian. Filipina menyebut situasi keamanan di Laut China Selatan saat ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Filipina dan China melakukan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping pada hari Jumat pekan lalu di sela-sela Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di San Francisco. Keduanya membahas cara-cara untuk mengurangi ketegangan di perairan strategis yang disengketakan setelah serangan konfrontasi tahun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN dan China telah berupaya menciptakan kerangka kerja untuk menegosiasikan kode etik, sebuah rencana yang sudah ada sejak tahun 2002. Namun kemajuannya berjalan lambat. China mengklaim kepemilikan atas wilayah di Laut China Selatan dengan dasar 9 garis putus-putus yang melingkar sejauh 1.500 km atau 900 mil di selatan daratan China. Titik tersebut memotong zona ekonomi eksklusif atau ZEE Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Filipina dan China telah dalam konfrontasi selama bertahun-tahun perairan tersebut dan menjadi semakin intens dalam beberapa bulan terakhir. China bahkan diketahui telah mengubah terumbu karang yang tenggelam menjadi instalasi militer yang dilengkapi dengan radar, landasan pacu, dan sistem rudal. Beberapa di antaranya berada di dalam ZEE Filipina. Berbagi sumber, IDX Channel. Kita beralih pemirsa ke bursa saham Wall Street yang melemah pada Selasa setelah trader menelaah risalah pertemuan terbaru Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat di mana para pejabat Bank Sentral tidak memberikan indikasi penurunan suku bunga. Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,18% menjadi 35.088, S&P 500 turun 0,2% menjadi 4.538, Nasdaq Composite Index turun 0,59% menjadi 14.199 dan S&P 500 dan juga Nasdaq ini menghentikan rangkaian penguatan yang sudah terjadi 5 hari berturut-turut. Dari Eropa, bursa saham Eropa juga tergelincir pada Selasa. Di Jerman, indeks DAX turun tipis 0,01% menjadi 15.900. FTSE 100 Inggris berkurang 0,19% menjadi 7.481 dan CAC Prancis melemah 0,24% menjadi 7.229. Dari pergerakan komoditas, minyak kategori WTI melemah 0,19% di 77,66 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 0,25% di 16.995 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat 0,04% di 2.001,15 dolar Amerika per troy ounce dan CPO menguat 0,35% pada level 3.969 ringgit Malaysia per ton. Dari komoditas, pemirsa, minyak WTI melemah 0,19%, kemudian nikel melemah 0,25%, emas menguat 0,04% dan CPO menguat 0,35% dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di level 15.516, terhadap euro di level 17.000 dan terhadap pound sterling di level 19.468 dan terhadap yen Jepang di level 104,75.